Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Kami dari perusahaan PNSR Group. Hari ini kami akan membawa Anda dalam perjalanan inspirasi ke dunia desain web. Di era digital yang semakin berkembang saat ini, kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, melainkan suatu keharusan. Kami percaya bahwa setiap bisnis, besar atau kecil, memiliki cerita unik yang patut diceritakan. Dan tugas kami adalah membantu mereka mengemas cerita itu ke dalam desain yang menarik dan fungsional. Bayangkan, sebuah website yang tidak hanya memukau secara visual, tapi juga memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Inilah yang kami tawarkan. Solusi desain yang tidak hanya memenuhi kebutuhan klien, tetapi juga menginspirasi dan menarik perhatian audiens mereka. Hari ini, saya akan berbagi bagaimana kami merancang bukan hanya di situs web, tetapi juga masa depan bisnis klien kami. Dengan investasi Anda, kita bisa bersama-sama menciptakan karya-karya yang mengubah cara orang berinteraksi dengan merek di dunia maya. Mari kita memulai perjalanan kreatif ini bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti yang tampil di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah logo dari perusahaan kami. Nah, di sini logo kami itu mempunyai beberapa makna kan. Jadi pada bagian keluar itu ada lingkaran. Nah, arti lingkaran itu melambangkan kesatuan dan komunitas. Nah, yang kedua itu ada awan di bagian sini. Nah, itu melambangkan internet. Dan yang terakhir itu adalah ada gambar website. Di sini itu bermakna tujuan dari perusahaan kami, yaitu web designer. Maka terciptalah logo kami, perusahaan kami itu PNSR Group Corporation. Nah, apa sih itu PNSR? Nah, jadi PNSR itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan desain web yang fokus pada pembuatan website yang responsif, menarik secara visual, serta fungsional sesuai kebutuhan klien. Jadi, kehadiran kami di sini untuk membantu perusahaan mempermudah dan membuat desain web. Nah, di sini juga perusahaan kami memiliki visi dan misi tersendiri. Visi dari yang pertama itu ada visi. Nah, visi dari perusahaan kami itu yaitu menjadi pemimpin dalam industri desain web dengan menyediakan solusi inovatif dan kreatif yang memperdayakan bisnis untuk mencapai tujuan mereka secara online. Maksud dari menjadi pemimpin adalah kami ingin menjadikan perusahaan kami menjadi yang terdepan dalam bidang web designer. Dengan solusi inovatif ini berarti menciptakan atau menawarkan cara-cara baru dan efektif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bisnis. Oleh bisnis, inovasi bisa berupa teknologi baru, metode kerja, atau pendekatan strategis yang berbeda. Solusi kreatif kami, selain inovatif ya, solusi juga harus memiliki elemen kreatif. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak harus efektif, tetapi juga menarik dan unik, membantu bisnis menonjol di pasar yang kompetitif. Memperdayakan bisnis, istilah ini berarti bahwa solusi yang diberikan tidak hanya menyelesaikan masalah secara langsung, tetapi juga memberikan kemampuan kepada bisnis untuk tumbuh, beradaptasi, dan berkembang. Ini bisa meliputi peningkatan efisiensi, penambahan nilai, atau peningkatan pengalaman pelanggan. Mencapai tujuan, itu tuh kayak fokus pada pencapaian tujuan, menunjukkan bahwa setiap solusi dirancang untuk selaras dengan visi dan misi bisnis. Ini mencakup berbagai tujuan memulai dari peningkatan penjualan, perluasan pasar, hingga peningkatan reputasi merek. Selanjutnya itu di sini ada misi kita, misi perusahaan kami. Yang pertama itu memberikan layanan berkualitas tinggi. Nah, di sini tuh kita tuh ya seperti menyediakan desain web yang profesional dan menarik, disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap klien tersendiri. Lalu yang kedua itu ada mendukung pertumbuhan klien. Itu tuh kayak kita membantu bisnis dari berbagai ukuran untuk tumbuh dan berkembang melalui desain yang efektif dan pengalaman pengguna yang optimal. Lalu yang ketiga itu ada inovasi berkelanjutan. Jadi kita tuh kayak selalu mengikuti tren dan teknologi terbaru dalam desain web untuk menawarkan solusi yang up to date atau relevan gitu. Terus yang terakhir kita itu ada responsif dan fleksibel. Di sini tuh kayak kita menjadi responsif terhadap perubahan
kebutuhan klien dan memberikan solusi yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Jadi, sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan sedikit terkait divisi-divisi yang ada di PNSR Group. Yang pertama itu ada divisi marketing yang diketuai oleh Raka Pratama. Sebagai marketing, bertugas untuk mempromosikan perusahaan melalui person-to-person maupun melalui internet. Yang kedua, ada divisi admin yang diketuai oleh Reinhard Albert Gracia sebagai admin yang bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan organisasi maupun perusahaan di luar. Yang ketiga, ada Nick Nelson sebagai ketua dari divisi desainer. Jadi divisi desain ini bertugas untuk menjalankan proyek yang diterima oleh perusahaan dari klien-klien. Dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai ketua dari divisi finance yang bertugas untuk melakukan pencatatan keuangan sekaligus membuat rangkaian anggaran perusahaan. Jadi selama PNSR Group ini berjalan, kami mengalami beberapa permasalahan di perusahaan. Di era digital saat ini, kehadiran online telah menjadi kebutuhan penting bagi individu dan bisnis. Namun, meskipun banyak orang menyadari pentingnya memiliki situs web yang menarik dan fungsional, masih ada sebagian besar masalah yang menghambat mereka dalam menciptakan kehadiran online yang efektif. Berikut adalah beberapa masalah yang terjadi sekaligus melatar belakangi perusahaan kami. Yang pertama itu adalah banyaknya pesaing yang sama-sama bergerak pada desain web. Dan yang kedua itu adalah pertimbangan perusahaan terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil jasa desain web. Mengingat berbagai tantangan ini, perusahaan desain web dibutuhkan untuk memberikan solusi yang efektif dengan menawarkan layanan yang terjangkau, edukasi, dan dukungan yang tepat. Perusahaan ini bertujuan untuk memperdayakan individu dan usaha kecil agar dapat memiliki kehadiran online yang kuat dan menarik. Dengan cara ini, diharapkan dapat membantu mereka mencapai tujuan bisnis dan beradaptasi dengan perkembangan era digital. Jadi, selanjutnya permasalahan yang kami hadapi itu adalah permasalahan pelanggan. Jadi, yang pertama, pelanggan itu tidak tahu mereka harus kemana jika ingin menggunakan layanan kami. Jadi pelanggan ini seringkali merasa terjebak dalam kebingungan ketika mencari solusi untuk kebutuhan mereka. Mereka mungkin telah mencoba beberapa opsi sebelumnya, tetapi tidak menemukan hasil yang memuaskan. Dalam konteks layanan kami, mereka ingin mengingatkan kehadiran online, tetapi tidak tahu layanan mana yang paling sesuai untuk bisnis mereka. Yang kedua adalah pelanggan merasa tidak cukup dilibatkan dalam proses desain atau tidak jelas tentang arah desain. Pelanggan seringkali merasa tidak cukup dilibatkan dalam proses desain yang menyebabkan ketidakpastian mengenai hasil akhir. Mereka mungkin merasa bahwa ide dan masukan mereka tidak didengarkan atau tidak memahami dengan jelas arah desain yang diambil oleh tim. Yang ketiga adalah kurangnya informasi. Para pelanggan belum banyak mengetahui informasi tentang layanan kami. Para pelanggan saat ini masih memiliki pengetahuan terbatas tentang layanan kami. Mereka mungkin telah mendengar nama perusahaan, tetapi belum memahami sepenuhnya manfaat dan keunggulan yang kami tawarkan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang tersedia, keterbatasan dalam pemasaran, atau kebingungan di antara berbagai pilihan layanan di pasar. Yang keempat, desain web tidak mencerminkan identitas atau visi merek, sehingga tidak konsisten dengan branding perusahaan. Ya, dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Stefanus tadi, kami memiliki solusi untuk masalah perusahaan. Yang pertama, untuk menghadapi terkait pesaing, kami mempunyai value yang tidak dimiliki perusahaan lain. Perusahaan kami menawarkan nilai unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, yaitu kami menggabungkan informasi kreatif dengan pendekatan yang sangat personal, memastikan setiap klien mendapatkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Selain itu,
Kami berkomitmen pada kualitas layanan pelanggan yang tinggi, memberikan dukungan yang responsif dan proaktif sepanjang proses. Dengan fokus pada kolaborasi dan transparansi, kami membangun hubungan jangka panjang dengan klien yang membedakan kami di pasar yang kompetitif ini. Untuk terkait masalah biaya, kami mempunyai solusi, yaitu memberikan harga yang murah, yang relatif murah dengan hasil yang kami buat di kelas profesional. Lalu ada masalah dari pelanggan. Solusi masalah dari pelanggan yaitu yang pertama, kami memastikan produk sesuai dengan SOP. Memastikan produk sesuai dengan SOP adalah langkah krusial dalam menjaga konsistensi dan kualitas. Dengan mengikuti prosedur operasional standar, kami dapat memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan memenuhi harapan pelanggan. Lalu yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau masalah dari pelanggan yaitu terkait lokasi, kami menambahkan peta interaktif pada website kami. Lalu yang ketiga, terkait dengan kurangnya informasi pelanggan, kami menyediakan katalog bagi pelanggan dan ini adalah langkah penting untuk memudahkan mereka dalam menjelajahi produk dan layanan yang kami tawarkan. Katalog ini berisi informasi lengkap, termasuk deskripsi produk, spesifikasi, harga, dan gambar-gambar yang menarik terkait dengan produk-produk kami. Dengan adanya katalog, harapan kami pelanggan dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan menemukan solusi yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Hal ini juga meningkatkan transparansi dan membantu membangun kepercayaan antara kami dan pelanggan. Solusi dari masalah keempat adalah meningkatkan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Meningkatkan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Dengan meningkatkan saluran komunikasi, kami dapat mendengarkan kebutuhan dan masukan dari pelanggan dengan lebih baik, serta memberikan informasi yang jelas dan tepat. Hal ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah dengan cepat, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Dengan komunikasi yang terbuka dan transparan, kami dapat menciptakan pengalaman yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan kami. Oke, kenapa kalian harus memilih kami dalam website? Karena kami menyediakan garansi kepuasan pelanggan yang pertama. Yang kedua, kami mempunyai pengalaman dan keahlian yang luas. Yang ketiga, harga yang murah dengan kualitas yang bagus. Lalu yang keempat, kami membuka layanan kami 24/7 jam. Oke, di sini bisa kita lihat dari grafik yang ada di Jogja. Jadi terdapat sekitar 6.634 perusahaan di kota Jogja, belum termasuk perusahaan-perusahaan besar dari jumlah tersebut. Rata-rata perusahaan besar menggunakan jasa desain web dan bisa menggunakan dana sebesar 1-20 juta untuk menggunakan layanan kami. Jadi, rata-rata penghasilan kami per bulan adalah 17 juta. Kompetisi yang terjadi. Kami menghadapi kompetisi yang sangat ketat dari desainer web global dan lokal yang seringkali menawarkan harga lebih rendah. Dalam hal industri, kami sangat kompetitif. Banyak pelanggan mungkin tergoda untuk memilih opsi yang lebih murah. Namun, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk fokus pada layanan berkualitas tinggi karena kami percaya bahwa investasi dalam kualitas akan memberikan hasil yang lebih baik dan berkelanjutan. Kami memahami bahwa desain web bukan hanya tentang menciptakan situs yang menarik, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan efektif. Oleh karena itu, kami berusaha memberikan nilai yang lebih dibanding pesaing dengan pendekatan yang sangat personal dan proaktif. Kami bekerja sama dengan setiap klien untuk memahami kebutuhan unik mereka. Setiap solusi yang kami tawarkan benar-benar disesuaikan
dan relevan dengan tujuan bisnis mereka. Dengan tim yang terdiri dari profesional, berpengalaman, dan kreatif, kami berkomitmen untuk menghasilkan produk yang tidak hanya memenuhi standar industri, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi bisnis klien. Kami menawarkan dukungan berkelanjutan dan pemeliharaan, memastikan bahwa situs web yang kami buat tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan pasar. Melalui fokus kami pada kualitas dan hubungan jangka panjang, kami yakin bahwa pelanggan akan melihat nilai yang jauh lebih besar dalam layanan kami dibanding dengan sekedar memilih membangun reputasi yang kuat dan menjadi mitra strategis yang dapat diandalkan bagi klien kami. Model bisnis kami berbasis proyek. Setiap proyek dirancang khusus sesuai kebutuhan klien dengan ruang lingkup, waktu pengerjaan, dan anggaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan awal. Fleksibilitas ini memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan unik setiap pelanggan. Ada beberapa produk-produk yang kami tawarkan. Produk yang pertama yaitu website portofolio. Ideal untuk menampilkan karya individu atau perusahaan secara profesional. Cocok untuk seniman, desainer, atau perusahaan yang ingin menonjolkan portofolio mereka. Yang kedua adalah website berita. Website berita ini dirancang untuk media dan platform informasi dengan navigasi yang mudah dan tata letak yang rapi untuk memberikan pengalaman membaca secara optimal. Yang ketiga, e-commerce website, platform jual beli online dengan fitur pembayaran yang aman dan antarmuka pengguna yang intuitif, membantu klien kami meningkatkan penjualan secara online. Ada beberapa keuangan yang kami lakukan di perusahaan kami. Pendapatan kami berasal dari proyek desain web, custom, dan layanan berlangganan. Kami memperkirakan penghasilan berdasarkan jumlah proyek per bulan, yaitu 1-20 juta per bulan. Biaya operasional meliputi gaji karyawan, hosting server, alat desain, dan pemasaran. Selain itu, kami juga mempertimbangkan biaya awal untuk peralatan dan lisensi software. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan perhatian yang telah kalian berikan kepada kami hari ini. Kami sangat menghargai kesempatan untuk berbagi visi dan misi PNSR Group dengan Anda. Kami percaya bahwa dengan dukungan dan investasi dari Anda, kita dapat bersama-sama menciptakan sesuatu yang luar biasa dan memberikan dampak yang signifikan di pasar. Kami sangat berharap dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Sekali lagi, terima kasih dan kami berharap untuk menjalin hubungan yang baik di masa depan. Terima kasih.